Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan talk show Bincang Gemilang dengan tema Nurut Tatanan Baru di Era Pandemi COVID-19. Terima kasih Anda masih bersama kami dan ikutilah acara kami selanjutnya. Radio jingles from Music Radio Creative. Radio Creative. Dipancarkan langsung dari Jalan Rinjani nomor 30 Masbagi Utara. Inilah 91,2 MHz Radio Sukses FM. www.musicradiocreative.com. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan talk show Bincang Gemilang dengan tema Nurut Tatanan Baru di Era Pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat sahabat pendengar setianya Sukses FM ya. Pada kesempatan pagi jelang siang hari ini, di edisi tanggal 26 Agustus 2020 kita berjumpa lagi dalam program talk show Bincang Gemilang Nurut Tatanan Baru di Era Pandemi COVID-19. Ya, dengan topik kita pada kesempatan pagi jelang siang hari ini adalah Corona ya, yang menjadi momentum transformasi pendidikan digital begitu. Baik, pada kesempatan pagi jelang siang hari ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Pak Haji Ahsan. Selamat pagi jelang siang. Beliau adalah pengawas dari UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Masbagi gitu. Dan kemudian yang kedua adalah Bapak Ustadz Muhammad Nizar Muhtar SAG selaku pimpinan Pondok Pesantren Yadinu dan juga Kepala Madrasah Aliyah Yadinu Masbagi ya. Kemudian narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Baik sahabat sahabat Sukses FM, pada kesempatan siang hari ini kita bakalan berbincang-bincang ya masalah pendidikan ya pada kesempatan jelang siang hari ini di edisi Bincang Gemilang terkait dengan pandemi ya begitu ya. Banyak sekali yang berubah tentunya sejak pandemi COVID-19 ini berlangsung ya, mulai sejak Maret yang lalu. Sendi-sendi kehidupan berubah ya, tak terkecuali di dunia pendidikan segalanya berubah. Artinya kegiatan tatap muka yang dilakukan di kelas itu semuanya berubah. Ya tiba-tiba saja anak-anak didik, peserta didik ya, para siswa itu harus belajar di rumah menggunakan media smartphone atau online begitu ya. Nah ini kemudian yang sangat membuat kita kaget ya. Ini seperti kita maju ke masa depan begitu. Harusnya ini adalah pendidikan yang bisa jadi akan ditemukan siswa ini 10 tahun ke depan ya. Tapi karena adanya corona, kemudian seperti loncatan waktu begitu, tiba-tiba para siswa sekarang dipaksa untuk belajar dari rumah ya. Kemarin saya lihat ada surat edaran terakhir dari Pemkab Lombok Timur, Pak Haji Ahsan, terkait dengan tentang perpanjangan aktivitas ya. Tidak boleh ada tatap muka di kelas begitu ya. Bagaimana kemudian kegiatan kelas itu bisa digantikan begitu Pak? Terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar yang saya hormati, kita sudah sangat memaklumi kondisi kita 6 bulan terakhir ini tentang merebaknya virus corona 19, di mana semua segi kehidupan kita ikut, sesungguhnya bukan terganggu sih, tapi ikut ada perubahan-perubahan pola-pola perilaku, pola-pola bersikap yang perlu disesuaikan dengan kondisi ini, termasuk
bidang pendidikan. Bidang pendidikan, Pak ya. Ini bidang pendidikan ini di bawah bidang kesehatan merupakan bidang yang sangat merasakan dampak selain ekonomi. Oleh sebab itu ada 3 kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini yang disodorkan kepada sekolah untuk bagaimana melakukan pembelajaran di sekolah dari yang konvensional ke sistem daring atau laring. Kebijakan yang pertama itu tentang sekolah boleh melanjutkan kurikulum nasional. Yang pertama. Yang kedua, Agustus kemarin itu ada kurikulum keadaan khusus yang sudah diterbitkan oleh kementerian yang bisa menjadi acuan masing-masing satuan pendidikan di semua tingkat, mulai dari TK, SD, SMP dan SMA. Nah, itu sudah ada di mana ada penyederhanaan KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar dari kurikulum 2013. Tetap memang induknya adalah kurikulum 2013. Tapi sudah disederhanakan, dipilih materi-materi yang urgen yang harus dikuasai oleh anak sebagai prasyarat untuk menguasai materi-materi selanjutnya. Kemudian yang ketiga, kita juga diberikan keleluasaan untuk merancang pembelajaran secara mandiri karena dilarangnya pembelajaran konvensional tatap muka langsung, sehingga pihak satuan pendidikan di masing-masing tingkat itu diberikan keleluasaan untuk merancang bagaimana strategi dalam melakukan pembelajaran via daring atau laring atau bentuk-bentuk lain yang sekarang kita ada istilah yang ketiga, yaitu daring, laring dan konvensional itu bisa dikombinasikan. Kalau tidak salah istilahnya blended learning kalau tidak salah itu. Jadi ada kombinasi antara daring, laring dan konvensional. Nah, oleh sebab itu tentu ada 2 hal yang perlu kita perhatikan di bidang pendidikan ini. Yang pertama, jelas kita tidak bisa melakukan pembelajaran konvensional, maka harus kita melakukan perubahan-perubahan dari konvensional ke daring atau laring atau perpaduan keduanya. Nah, oleh sebab itu guru paling tidak dituntut untuk pertama bagaimana merancang pembelajaran yang di luar konvensional. Yang kedua tentu untuk mendukung rancangan guru itu dia harus menguasai IT, paling tidak ya pakai HP, smartphone atau pakai laptop, pakai komputer. Khusus kita di Mas Bagi, bila hari sebelum kurikulum darurat khusus itu dikeluarkan oleh kementerian, kita sudah mengambil pola yang ketiga, yaitu melakukan strategi pembelajaran dengan mandiri. Kita kalau di sekolah dasar yang saya geluti itu kan struktur kurikulumnya sebenarnya sudah sangat clear, sudah sangat rapi, baik itu materi maupun alokasi waktunya, sehingga tidak terlalu sulit untuk kita merancang pembelajaran yang non konvensional atau melalui daring, laring atau kombinasi itu. Jadi kita istilahnya menggunakan sistem blok. Jadi dalam satu tema itu ada 4 subtema. Kalau hitung-hitungan kasarnya satu subtema itu kan berarti 1 pekan atau 6 pembelajaran. Nah, yang 6 pembelajaran 1 pekan atau 6 hari inilah nanti diberikan ada kegiatan awal dan kegiatan akhir. Kegiatan awal pada hari pertama untuk menyelesaikan tugas-tugas pada 6 hari berikutnya dan 6 hari berikutnya untuk mengumpulkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh anak. Nah, itu yang pertama. Jadi merancang kegiatan yang di luar kegiatan pembelajaran yang biasa atau konvensional, menguasai teknologi IT, baik itu ya smartphone atau melalui internet lah gitu. Nah, kemudian ini kan gurunya otomatis harus menguasai ilmu IT tersebut ya.
Nah, sekarang kendalanya adalah bagaimana kemudian para guru ini mengelola waktunya untuk katakanlah pembelajaran jarak jauh begitu Pak ya. Iya, iya. Nah, bagaimana kemudian apakah si murid atau siswa ini harus mandiri dengan smartphone-nya atau mungkin mereka harus dibimbing orang tua begitu? Iya, iya, iya. Karena memang biasanya kita berharap ya, dari guru biasanya berharap para siswa itu juga dapat pelajaran dari rumah begitu ya. Jadi sistem pembelajaran tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Tetapi kadang-kadang orang tua itu Ya, iya gitu ya. Jadi Tidak karena terlalu ada peduli gitu kesibukan ya. ya. Jadi berharap Ya. malah berharap sebaliknya pembelajarannya di sekolah bukan di rumah begitu. betul, betul. Iya. Nah, Ini inilah bagaimana? mungkin ini salah satu indikator new normal itu ya. Jadi kebiasaan yang dulu tidak pernah kita jumpai sekarang itu harus kita jumpai, dan ya kita harus menyesuaikan diri. Tidak bisa kita menyalahkan, wah ini kenapa kok begini kok begitu, tidak bisa. Mungkin Allah juga mempunyai tujuan dari apa namanya ya, kalau kita mengatakan semacam musibah atau apalah namanya, tapi ini mungkin ada hal-hal yang mengingatkan, Allah mengingatkan kita bahwa kita harus ke depannya itu harus seperti apa. Kalau saya hikmah itu yang kita perlu. Mungkin kalau situasinya normal saja, sementara kemajuan iptek di luar negeri itu, kalau di luar negeri udah biasa belajar biasa. dari rumah itu belajar mandiri udah biasa. Yeah. Nah, kalau tidak ada kejadian ini yang memaksa kita, keadaan yang memaksa kita, mungkin kita terus akan ketinggalan. Iya. Tapi paling tidak sekarang walaupun kita melakukan lompatan, yang namanya melakukan lompatan ya tentu kalau tumpuannya kurang bagus juga kan. Ya tapi tidak apa-apa ya. Katakanlah awal ya. Awalnya gitu ya. Ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Nah, itu yang menjadi, itu kan dari strategi sekolah atau di sana kalau mengatakan satuan pendidikan ya ada kepala sekolah, ada guru dan sebagainya. Nah, sekarang dari sisi masyarakat itu bisa kita pilih jadi dua, yaitu orang tua dan masyarakat sekitar. Nah, ini memang yang menjadi kesulitan kita, sehingga daring itu sangat sulit dan mungkin presentasi pelaksanaannya, apalagi kalau kita berbicara di Lombok Timur itu taruhlah ada pusat kota, penyangganya, kemudian kecamatan luar itu, ini berbeda-beda sekali dia. Selong, Mas Bage, Labuan Haji, kita anggaplah itu yang kota, yang pinggiran juga nanti akan mengalami kesulitan. Kesulitan ya. Tapi paling tidak begini, kalau daring itu mungkin 100%, 75% masih jauh kita, mungkin hanya 10%. Oleh sebab itu ada yang disebut tadi blended learning itu, jadi perpaduan ya. Perpaduan antara yang daring, laring, kemudian konvensionalnya ada. Konvensional pertemuan awal dalam satu subtema itu memang ada. Kita siapkan dari pihak sekolah, dari pihak guru, tetapi dalam pertemuan itu ya itu tadi, kita harus berpegangan erat, harus disiplin ketat protokol kesehatan itu. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan ini 3 hal yang kadang-kadang kita sepelekan. Aduh, udah enggak apa-apa ini kan enggak ada yang tren. Tetap kita, saya katakan, kalau saya kepada teman-teman guru itu, jangan bilang Tidak ada apa-apa, itu orang awam yang mengatakan begitu. Tapi kalau kita sebagai agen perubah, sekolah sebagai agen perubah, kita sebagai masyarakat akademis, masyarakat ilmiah harus mempunyai prediksi, harus melakukan proteksi diri, sehingga kita tidak mengatakan enggak ada apa-apa. Nah, ini kebiasaan ini bukan persoalan memakai maskernya sekarang saja, tapi ini sebuah kebiasaan yang baru akan ya. terus kita lakukan ke depan. Contohnya begini aja yang paling sederhana Pak Ustadz ya, pakai helm. Dulu kalau pakai sepeda motor lalu pakai helm itu aneh kelihatannya. Sekarang kan sudah terbalik. Iya, terbalik ya. Kalau orang pakai sepeda motor ndak pakai helm, waduh, aneh ya? Aneh dia. Nah, tambah lagi sekarang pakai masker. Sebenarnya pakai sepeda motor pakai masker itu sangat aman kan, pakai helm, karena
kita bisa mengurangi polusi dan Iya, sebagainya. betul. Nah, oleh sebab itu sekolah yang menjadi pusat pembaharu di sekitar lingkungannya, maka wajib hukumnya untuk melakukan secara ketat protokol kesehatan itu. Nah, itu dari sisi edukasi masyarakat. Kemudian wali Ya. Ya, ini biasanya, murid ya, kita apalagi kita susah komunikasi begitu ya. antara guru dan wali murid susah. Oleh sebab itu setiap satuan pendidikan kita berikan keleluasaan untuk melakukan komunikasi dengan para wali. Di samping ada pembelajaran city block, nanti ada home visitnya kan, ada kunjungan guru ke rumah. Titik-titik tertentu teman guru itu datang, tidak hanya membimbing siswa menyelesaikan tugas yang sudah dikontrak pada pertemuan awal, tapi paling tidak juga berdialog dengan orang tua, bagaimana paling tidak memonitor lah kegiatan siswa. Satu checkpoint yang kita ingin dapat dalam situasi kondisi ini, bahwa anak dalam pikirannya tidak mengatakan dia libur. Ya. Jadi seolah-olah putus kontak dengan satuan pendidikan, tapi anak masih tetap dalam proses pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikannya, walaupun dia secara fisik tidak hadir ke sekolah. Tapi proses itu akan hadir di keluarga mereka. Oleh sebab itu ada tagihan-tagihan yang mengikatnya gitu. Jadi siswa itu akan mengatakan, kalau bisa dia mengatakan, wah ini ada tugas kita dari Pak Guru atau Ibu Guru dan nanti kita kumpulkan tanggal sekian. Nah itu. Kemudian dari sarana. Nah ini memang persoalan yang yang sebenarnya tidak perlu kita ungkap, karena sarana itu sudah sangat lengkap sesungguhnya. Sekarang ini inak-inak yang jual sebias saja sudah pakai Android dia sesungguhnya kan. Bagaimana pemanfaatannya secara maksimal untuk kebutuhan pendidikan anaknya ini yang masih perlu kita. Artinya harus ada bimbingan juga dari rumah begitu. Selain nanti gurunya memberikan edukasi melalui smartphone-nya sendiri, artinya bimbingan juga dari orang tua. Jangan-jangan nanti karena smartphone minat belajarnya malah teralihkan. Begitu, main game atau mungkin macam ya, karena di smartphone kan mereka menemukan segala sesuatunya di sana. Nah, kemudian saya mau beralih ke Pak Ustadz selaku pimpinan pondok dan juga kepala madrasah aliyah. Ini kondisi seperti sekarang ini ya, mau terang-terangan buka sekolah juga kayaknya masih mendua hati begitu. Terus gimana ini, apalagi kan suasana pondok itu biasanya di dalam kampus itu kan ramai, banyak siswanya begitu. Nah, bagaimana kemudian menghindari supaya COVID-19 ini nggak masuk ke area kampus begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Kami hormati Bapak Pengawas, cukup jelas tentang beberapa hal mengenai pendidikan khususnya di Mas Bagen itu Pak ya. Di dalam aturan pesantren memang di situ ada pengkhususan sekolah-sekolah agama, dia boleh tatap muka dengan syarat melakukan protokoler yang ketat. Di mana anak-anak pesantren itu sebelum dia masuk pesantren maka minimal dia harus melakukan tes kesehatan ya. Dan diberilah dia surat keterangan sehat. Nah itulah yang dibawa ke pesantren. Nah itulah ada kebijakan-kebijakan pemerintah terutama pondok pesantren. Walaupun tidak semua pondok pesantren melakukan seperti itu. Cuma dalam hal ini memang Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ini manusia ini terlalu bekeh nampaknya. Nah, kita paksa dia untuk mengajar anaknya bagaimana sebenarnya pendidikan itu. Di dalam ilmu tarbiyah itu kan al-baitu madrasatul ula. Bahkan al-ummu madrasatul ula. Rumah itulah sebenarnya pendidikan yang paling awal dan utama ya. Bagi para siswa gitu. Setelah itu baru dia ke ibu.
Nah, sementara pada zaman-zaman sekarang ini, apalagi zaman modern itu Pak, orang lebih banyak menyerahkan anak-anaknya ke baby sister. Iya. Ke baby sister, ke tetangganya. Maka Allah paksa ini hamba-hamba ini nampaknya sudah kehilangan fitrahnya untuk menjadi madrasatul ula itu. Nah, ini hikmah yang sangat terbesar bagi kita, walaupun memang beberapa orang tua itu tidak siap siap akan hal ini. Karena mungkin karena kesibukan macam, atau mungkin karena tidak terbiasa juga. Ya, sepertinya karena tidak terbiasa Karena di dalam pendidikan Islam itu bahwa anak itu mulai dilatih, mulai diajar sejak dia di dalam perut ibunya. Sehingga orang hamil itu tidak boleh sekali dia melakukan hal-hal yang melanggar aturan Islam. Banyak beberapa kejadian ketika dia hamil menonton TV, ada di Mas Bage ini, kejadian ketika nonton TV, ada seorang manusia yang mukanya agak kurang begitu baik, langsung dia sebut mukanya itu di TV ketika dia melahirkan, anaknya seperti itu dia. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana kita mendidik anak itu mulai dari dalam rahim itu sampai dia akhirnya, sampai dia mandiri. Nah, ini apalagi di masa pandemi ini, memang ini hikmah yang sangat besar agar orang tua itu memang harus kembali ke fitrahnya. Ajar anakmu sebagai tenaga pendidik dalam rumah. Itu sebenarnya madrasatul ula itu. Madrasatul ula di rumah. Nah, kalau zaman dulu murid yang nyari guru. Nah, masa pandemi ini namanya Allah lagi memberi kita pengajaran yang sangat baik, guru cari murid. Ya, karena mereka di rumah. Namun ini ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi darurat itu akan membolehkan hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi ini yang perlu kita ambil hikmahnya. Untuk itu di masa pandemi ini ada kayaknya yang hilang, bahwa sekolah atau madrasah itu sepertinya kehilangan menjadi penjaga tata nilai dia. Karena anak-anak di rumah terus. Iya, karena di rumah. Jadi tata nilai di madrasah itu mulai merasa kehilangan gitu. Sebab dengan digital itu ketika kita lihat di Mas Bage, malah anak-anak banyak tidak terkontrol gitu. Apalagi anak-anak SD lebih banyak dia main game ketimbang jawab soal. Karena memang ini kontrol orang tua yang kurang. Ya, itu memang yang sangat kita perhatikan ini. Sehingga dengan cara ini coba kita paksa, dengan adanya corona, Allah paksa para orang tua itu sedikit pedulilah kepada anak-anaknya. Ya, mudah-mudahan kembali lagi ke bahwa rumah itu adalah tarbiyatul ula tadi ya Ustadz ya. Semoga saja. Nah, mungkin para orang tua ya, atau sanak saudara yang adik-adiknya mungkin masih sekolah begitu, yang kebetulan pada kesempatan jelang siang hari ini mendengarkan talkshow Bincang Gemilang. Nah, itu harus disadari ya, bahwa secara tidak langsung pandemi ini memutus aktivitas atau kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, jadi mulai dari sekarang kita harus menyadarkan diri begitu ya, bahwa pendidikan itu memang gak harus dapat di sekolah, tapi juga di rumah oleh para orang tua, apalagi dengan alasan belajar online. Bisa jadi nanti smartphone-nya malah digunakan untuk yang tidak-tidak. Artinya apa? Kontrol orang tua itu memang sangat penting ya. Walaupun pandemi begini, walaupun mereka punya guru untuk mengajar mereka secara online, tetapi tetap harus didampingi begitu ya, agar memang proses belajar atau pendidikan mereka tidak terputus gitu. Baik, kita bakalan kembali lagi setelah yang mau lewat nih. Jadi jangan kemana-mana dulu buat sahabat sukses semuanya. Virus corona telah mewabah di Indonesia. Pemerintah pun langsung merespon dengan memberikan arahan serta himbauan untuk melakukan pencegahan. Himbauan tersebut agar melakukan aktivitas belajar, bekerja, dan beribadah di rumah, serta menjaga jarak sosial guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kita semua harus memainkan peran dan mengikuti panduan ahli dan anjuran pemerintah, sehingga kita bersama-sama dapat mengatasi virus corona.
Untuk informasi dan layanan darurat terkait wabah virus corona, Anda dapat menghubungi call center 119 extension 9. Lindungi diri, lindungi sesama. Kita lawan virus corona. Pesan ini disampaikan oleh ARSLI, Asosiasi Radio Siaran Swasta Lokal Indonesia. Anda masih setia bersama 91,2 MHz Radio Sukses FM. Sahabat pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam talk show Bincang Gemilang dengan tema Nurut Tatanan Baru di Era Pandemi COVID-19. Baik sahabat sukses, masih di 91,2 MHz Radio Sukses FM ya. Di pukul 11.15 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, kita masih di program Bincang Gemilang pada kesempatan pagi jelang siang hari ini ya. Tadi kita sudah berbincang ya. Sebenarnya tadi yang di season pertama itu udah panjang lebar ya dijelaskan oleh kemudian Pak Haji Hasan dan juga Ustadz Muhammad Nizar ya. Nah, kemudian dengan adanya perpanjangan kegiatan belajar mengajar di kelas itu kan diperpanjang Pak Haji Hasan ya. Ya betul. Nah, ini seperti nanti kita takutnya akan muncul ada resiko Ketidaktuntasan. learning loss atau mungkin kurikulumnya tidak tercapai begitu. Iya. Bagaimana kemudian Pak untuk mengatasi hal itu? Makanya dari pusat juga sudah memberikan kita rambu-rambu. Selain ada 3 opsi itu, ada kurikulum yang sederhanakan yang disebut dengan kurikulum masa darurat, bukan saja pada masa pandemi tapi mungkin darurat yang lain-lain itu bisa dipakai. Kemudian kita juga tidak dibebankan untuk melakukan ketuntasan belajar, jadi tidak harus tuntas. Khusus untuk sekolah dasar itu sama TK lah gitu. Sebenarnya titik tekan penilaian kita itu kan ada 2 ya kan, ada yang kognitifnya ya, intelektualnya, ada yang sikap, yang nilai sikap kan, pola perilaku gitu. Jadi ada yang KI 1, katanya KI 2, 1, 2, 3, 4 gitu. Sikap itu 1, 2, sikap spiritual dan sikap sosial. Jadi kalau di sekolah dasar itu kalau dia sudah menguasai kompetensi minimal membaca, menulis dan berhitung, tentu sesuai dengan tingkat kelasnya, itu sudah bagus. Plus nanti sikap-sikap spiritual dan sikap-sikap sosial. Nah, itu bisa bisa tercapai melalui ya, tidak harus dengan pembelajaran konvensional tapi melalui BDR, belajar di rumah itu bisa. Nah, salah satu instrumen yang digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat nilai di bidang sikap baik itu sosial maupun spiritual, kita di sekolah membuat semacam assessment diagnostik ya, atau penilaian, angket penilaian yang itu diisi oleh siswa, diisi oleh wali, nanti kalau di tingkat satuan pendidikannya bisa diisi oleh guru. Jadi secara berjenjang. Sehingga sebenarnya sih tidak ada alasan kita mengatakan bahwa ini nanti kurikulumnya tidak tercapai dan sebagainya, karena ada langkah-langkah yang sudah kita persiapkan. Jadi ya tergantung pengendalinya lah sekarang. Tergantung manajer di satuan pendidikan itu, kepala sekolah ya. Seperti kita di khususnya Mas Bagi sekarang ini sedang ada pertemuan sehari untuk mempersiapkan kepala sekolah bagaimana menyusun strategi pembelajaran 6 bulan ke depan, sesuai dengan surat edaran yang kita terima perpanjangan lagi. Nah, sebelumnya sih kita sudah melakukan di semester kedua terakhir itu pembelajaran 19-20 itu sudah kita melakukan uji coba di satuan pendidikan. Nah, sekarang diperpanjang lagi untuk tahun ajaran 2021. Jadi
ya insya Allah dari pihak Satuan Pendidikan sudah kita persiapkan. Baik, Itu yang pertama tentang kesiapan. Nah, yang sedang juga menjadi PR kita bersama ini tidak hanya dari sekolah atau instansi yang ngurus pendidikan, adalah bagaimana keterlibatan orang tua dalam proses. Ya. Saya tidak menerima kalau ada orang menjas itu atau melarang teman itu, ini orang tua ini tidak peduli kepada pendidikannya. Tidak ada. Kita di Lombok Timur ini lebih baik miskin, banyak itu yang asal anaknya saya bisa sekolah. Jangan sampai putus sekolah. Nah, cuma kadang-kadang terjadi semacam antara niat, semangat dan apa yang dilakukan itu tuh ada ruang kosong yang ya tentu sebenarnya harus diisi oleh semua pihak, tidak hanya dari pihak sekolah tapi dari pihak desa, daripada lingkungan, pemerintahan desa, pemerintahan RT, itu harus ada semacam motivasi bagaimana orang tua itu berpartisipasi dalam pendidikan anaknya. Contoh soal yang kecil saja, misalnya kalau malam-malam selesai ngaji, selesai sholat, nah ada ndak tugasmu dari sekolah yang harus kamu selesaikan. Hal kecil ya, yang selalu sebenarnya dilupa oleh jadi orang tua. Ya, betul seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz, itu ada pendidikan prenatal yang dalam kandungan, lalu dia lahir, dibesarkan, dilingkungan keluarganya dan sebagainya. Itu betul. Jadi ini mungkin juga hikmah terbesarnya bahwa anak kita ini kan orang Sasakli ada istilahnya menyerahang bembek sebungkul, katanya kan ada istilah itu sekarang nggak bisa dipakai itu. Jadi orang tua juga harus terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran terhadap anak-anaknya, karena belajar itu kan tidak terikat ruang dan waktu. Iya, benar. Di sekolah belajar, di rumah, di lingkungan sambil bermain dan sebagainya. Dan ini asal kita mau, semua kita punya konsep yang sama, menjadi satu checkpoint yang harus kita keroyok bersama, baik itu sekolah, orang tua, masyarakat. Saya pikir masyarakat kita apalagi di Mas Bagi ini insya Allah bisa. Cuma itu tadi, kadang-kadang kita belum memahami strategi bentuk tugas. Nah, sekarang ini kita dipaksa, orang tua itu dipaksa. Ada di Mas Bagi sendiri ada beberapa orang tua yang punya grup WA kelas. Nah, itu kan sudah bagus itu. Jadi nanti instruksi anaknya dikirim ke nomor WA ibunya atau bapaknya. Nanti bapaknya yang memberitahu dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini sudah, ya kita katakanlah daring sederhana lah gitu. Tapi gitu. Paling enggak itu tadi checkpoint kita itu anak itu tidak merasa libur. Tapi masih ada keterikatan batinnya dengan sekolah atau madrasah. Dengan adanya tugas-tugas. Dengan adanya tugas-tugas itu. Jangan sampai, kenapa kamu tidak masuk? Kita libur, nanti kita masuk. Nah, namanya libur ya tidak ada urusannya dengan masalah pembelajaran. Nah, sekarang enggak, kita tidak boleh masuk karena begini. Anak-anak bisa menjelaskan. Nah, kita ada tugas. Nah, itu kita ingin jawaban yang cerdas seperti itu. Kalau di negara yang sudah maju ya lain persoalan, sedangkan mereka sudah biasa dengan sistem itu. Nah, baik Pak Haji, kemudian Ustadz gimana ini dua peran di sini sebagai kepala madrasah aliyah dan juga sebagai pimpinan pondok. Nah, artinya tugasnya nggak hanya saat kegiatan belajar mengajar di pagi begitu, tapi juga kegiatan atau aktivitas santriwati ini yang ada di dalam kampus gitu. Apakah kemudian karena pandemi ini mereka tidak kekurangan pendidikan di luar kelas seperti aktivitas diniyah begitu, apakah itu juga terganggu? Kalau khusus untuk pesantren kayaknya nggak begitu berpengaruh tentang corona dan pendidikan, karena mereka diasramakan, dikarantina, sehingga sangat mudah mengkoordinir mereka. Jangankan kita nggak usah pakai lonceng saja, mereka sudah kumpul. Kalau di pesantren di Jawa itu jarang kita ayo ke masjid, enggak, dia bunyikan lonceng aja. Itu khususnya di pesantren. Nah, tapi di rumah kalau di Madrasah Aliyah Yadinu
itu kita bagi dia beberapa titik, kira-kira 11 titik tempatnya, sehingga guru itulah yang keliling. Dia keliling ke masing-masing rumah, dan memang cukup melelahkan untuk sementara ini. Dari ujung ke ujung guru itu cuma satu poin, bahwasanya orang tua dan guru itu memang harus dituntut menjaga amanah. Bagaimana mereka menjalankan amanah. Kalau kita semua sebagai orang tua dan guru, kalau paham tentang amanah itu, insya Allah apa yang diprogramkan pemerintah insya Allah jalan. Insya Allah jalan. Memberatkan lah gitu. Kalau pemerintah sudah banyak membantu kita dalam hal pendidikan. Bahkan tujuan pendidikan itu kan bagaimana anak-anak itu beriman dan akhlak mulia gitu Pak kan. Nah, di dalam Islam itu yang tujuan tertinggi pendidikan itu adalah ghayatut ta'lim atau ta'allum itu ma'rifatullah gitu. Jadi tujuan tertinggi pendidikan itu bagaimana dia mengenal Allah. Artinya kalau manusia itu mengenal Allah, otomatis pasti dia akan peduli apakah akhlaknya kepada Allah dan manusia. Dan pendidikan tidak mungkin akan terabaikan. Begitu juga masalah kebersihannya ya. Kan di dalam hadis dikatakan innallaha nazifun, katanya yuhibbun nazafah. Sesungguhnya Allah itu maha suci dan sangat senang dia terhadap hal-hal yang bersih. Nah, kan dikatakan fatanazzafu abniyatikum, maka bersihkanlah halaman rumahmu. Nah, halaman rumah saja disuruh kita membersihkan, apalagi diri sendiri. Diri sendiri gitu. Memang Islam sebenarnya sangat lengkap, dan itulah yang diambil oleh beberapa pakar pendidikan dan kemudian dilaksanakan juga oleh pemerintah kita, terutama pemerintah Indonesia yang maksudnya kita mayoritas Islam. Insya Allah kalau memang kita sama-sama menjaga amanah, program-program pemerintah dapat kita laksanakan dengan baik gitu. Berarti 11 titik tadi itu gurunya sudah dibagi-bagi gitu. Sudah dibagi-bagi. Semestinya guru itu kan ngajarnya jadi satu titik kalau masa normal. Biasanya ditunggu siswa gitu. Sekarang gurunya yang cari siswa. Keliling guru cari yang siswa keliling. gitu ya. Bahkan awal-awalnya guru kebingungan di mana rumah siswa. Akhirnya gurunya pun banyak bersilaturahmi ke masyarakat, kemudian ke orang tua. Mungkin kalau itu juga dia jadi tidak momen, ada ya? titiknya, kita tetapkan titiknya di sekolah 2 titik. Karena di kampung itu sangat sulit untuk menjaga titik-titik itu sendiri. Itu pun mereka ya sangat sedikit lah, 20%. Jadi itu memang harus dibatasi, walaupun tadi sudah ada 11 titik yang sudah dibuat itu. Artinya jika satu titik mungkin lebih dari 10. 10 ya. 10. Paling banyak 10 dia. 10 orang berarti. Tapi alhamdulillah efektif ya Ustadz ya. Insya Allah efektif, tapi cukup melelahkan begitu. Cukup melelahkan. Karena memang masanya yang memaksa kita harus seperti itu gitu ya. Nah, sahabat sukses semuanya ya, kita sudah beranjak di pukul 11.28. Ini sebenarnya sangat singkat sekali program Bincang Gemilang ini ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat begitu ya. Terkait masalah pandemi COVID-19 ya, bagaimana kita sebagai orang tua atau mungkin sebagai sanak saudara yang bisa mengontrol aktivitas adik-adik kita yang belum bisa mendapatkan haknya sebagai seorang siswa ya. Karena memang kegiatan belajar mengajar di sekolah itu menjadi terputus karena pandemi COVID. Nah, jadi sekarang dibutuhkanlah peran orang tua begitu ya. Peran orang tua, jangan hanya berharap bahwa pendidikan itu hanya di sekolah ya, seperti yang dikatakan Pak Ustadz Muhammad Nizar tadi, at-tarbiyat al-baitu madrasatul ula ya, seperti itu, bahwa di rumah itulah pendidikan pertama ya. Di sana ada orang tua ya, termasuk juga lingkungan begitu ya, ada kakak, saudara, yang lainnya. Itu juga menjadi media atau tenaga pendidik di lingkungan rumah begitu ya. Terkait pandemi ini ya, mudah-mudahan lonjakan pendidikan yang kita alami masa pandemi ini bisa bermanfaat di kemudian hari ya, dengan adanya pembelajaran jarak jauh daring begitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, atau kita sebut saja ini adalah sebuah awal dari kemajuan pendidikan kita di Indonesia begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Pak Haji Hasan dan juga Ustadz Muhammad Nizar sudah berkenan hadir di acara Talkshow Bincang Gemilang pada kesempatan jelang siang hari ini. Baik sahabat sukses, kita bakalan berjumpa lagi dalam bincang-bincang selanjutnya begitu ya.
Saya yang bertugas pada kesempatan siang hari ini mengucapkan terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan kami di frekuensi 91,2 MHz Radio Sukses FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mendengarkan talk show Bincang Gemilang dengan tema Nurut Tatanan Baru di Era Pandemi COVID-19. Acara ini dipersembahkan oleh Humas Protokol Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, KPID NTB, dan radio kesayangan Anda ini. Pandemi virus corona COVID-19 masih belum berakhir. Kini, jumlah orang yang terpapar di Indonesia mengalami kenaikan. Menyikapi situasi terkini, pemerintah Indonesia menganjurkan setiap warga yang beraktivitas di luar rumah untuk mengenakan masker. Jadi mulai sekarang, apakah Anda sedang tak enak badan atau merasa sehat? Sebaiknya memakai masker terutama saat bepergian pada masa pandemi virus corona ini. Jaga terus kesehatan keluarga Anda. Untuk pencegahan penularan virus corona ini, pahami dan lakukan hal-hal berikut. Waspadalah, virus corona masih ada di sekitar kita. Jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Di luar, masih banyak orang tanpa gejala yang memiliki potensi untuk menularkan. Lindungi diri dengan menggunakan masker saat keluar rumah, baik dengan memakai masker medis atau masker kain. Selain itu, jaga jarak saat berbicara dengan orang lain, serta sering mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir. Untuk informasi COVID-19 Nusa Tenggara Barat, Anda bisa menghubungi nomor layanan 0818 02 11 8119 atau 0853 3764 6481. Bisa juga ke nomor 0819 3543 2232. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan radio kesayangan Anda ini. Virus corona telah mewabah di Indonesia. Pemerintah pun langsung merespon dengan memberikan arahan serta himbauan untuk melakukan pencegahan. Himbauan tersebut agar melakukan aktivitas belajar, bekerja, dan beribadah di rumah, serta menjaga jarak sosial guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kita semua harus memainkan peran dan mengikuti panduan ahli dan anjuran pemerintah, sehingga kita bersama-sama dapat mengatasi virus corona. Untuk informasi dan layanan darurat terkait wabah virus corona, Anda dapat menghubungi call center 119 extension 9. Lindungi diri, lindungi sesama. Kita lawan virus corona. Pesan ini disampaikan oleh ARSLI, Asosiasi Radio Siaran Swasta Lokal Indonesia. Every day, yeah, yeah.